Yang pertama ada project background. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran publik tentang hidup sehat dan nutrisi seimbang telah meningkat secara signifikan. Orang-orang tidak lagi hanya berfokus pada penurunan berat badan, tetapi semakin peduli dengan makan sehat yang berkelanjutan, keseimbangan nutrisi, dan penyesuaian diet berdasarkan kebutuhan spesifik seperti vegan, keto, diet paleo, dan alergi makanan. Gains Kitchen dirancang sebagai platform berbagi resep gaya hidup sehat yang menyediakan resep dikuratori dengan informasi nutrisi yang jelas dan kemampuan pencarian lanjutan. Platform ini juga menekankan keterlibatan komunitas, memungkinkan pengguna memvalidasi resep melalui peringkat ulasan dan pengalaman bersama. Dengan menggabungkan teknologi data nutrisi dan interaksi masyarakat, Jane's Kitchen bertujuan untuk menjadi platform terpusat dan andal yang mendukung kebiasaan makan sehat berkelanjutan. Project Goals dan Objective: Develop a platform for sharing healthy recipes, provide accurate and transparent nutritional information, enable smart search based on diet and health needs, build a supportive community through reviews and ratings, support sustainable, healthy lifestyles, and feature scalability. Metodologi. Jadi kita bakal membuat website Ken's Kitchen menggunakan agile development agar dia bisa fleksibel, bisa cepat, dan juga bisa memperbaiki sesuai dengan feedback dari user. Nah, tahapannya ini ada 5. Yang pertama ada planning. Kita bakal nentuin kebutuhan user, nentuin fitur utama, dan bakal set development priorities. Yang kedua ada desain. Kita bakal buat UX yang simple dan melakukan planning dari sistem struktur dan database. Ketiga, development. Kita bakal buat website fitur-fiturnya dengan berbagai tahap sederhana. Misalnya login, resep, search, review itu terpisah. Dan keempat ada testing. Kita bakal ngetes fitur-fitur yang ada. Dan yang terakhir ada review dan improvement. Kita bakal ngumpulin feedback user untuk memperbaiki issues dan memperbaiki fitur. Nah, fitur utamanya ada 6. Yang pertama ada user account, ada authentication, kedua healthy recipe posting dan sharing, ketiga advanced health research atau smart filtering, nutrition checker dan health score, community system, bookmarking, dan personal recipe collection. Nah, buat use case-nya sendiri ada 6. Yang pertama kita bakal melakukan registrasi, melihat resep, memberikan review resep, menambahkan resep, mengedit resep, dan terakhir menyimpan resep. Oke, baik, saya Briel akan melanjutkan presentasi. Baik, saya Briel dengan NIM 28025393581 akan melanjutkan presentasi dari hasil wawancara kami. Jadi untuk memahami pelanggan, untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mendukung perumusan masalah, kami melakukan wawancara skala kecil dan singkat terhadap 4 responden yang menjalani gaya hidup sehat. Jadi responden ini terdiri dari beberapa mahasiswa dan yang dewasa muda, yang salah satunya itu teman saya sendiri. Jadi hasil utama wawancara kami itu adalah pertama, informasi nutrisi kurang dapat dipercaya. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka sering meragukan keakuratan informasi nutrisi pada website resep yang ada. Banyak resep yang tidak mencantumkan informasi gizi secara lengkap dan jelas. Kata responden pertama itu adalah kadang dibilang resep sehat, tapi tidak ada informasi kalori atau proteinnya. Jadi ragu cocok atau tidak dengan diet saya. Lalu yang kedua adalah fitur pencarian masih terbatas. Seluruh responden menyebutkan bahwa fitur pencarian pada platform resep sehat saat ini masih terlalu umum. Biasanya hanya berdasarkan nama makanan atau bahan utama. Mereka kesulitan mencari resep sesuai kebutuhan diet tertentu. Kata responden kedua adalah, saya ingin bisa cari resep berdasarkan kalori atau protein, bukan cuma bahan makanannya saja. Lalu yang ketiga adalah kurangnya interaksi dan komunitas. Responden juga merasa bahwa kebanyakan website resep belum menyediakan fitur komunitas yang baik, seperti komentar atau rating yang benar-benar membantu pengguna lainnya. Kata responden ketiga adalah, kalau ada review dari orang yang punya tujuan diet sama, saya jadi lebih percaya terhadap resepnya. Yang keempat adalah ketertarikan terhadap platform resep sehat khusus. Semua responden menunjukkan ketertarikan terhadap platform yang secara khusus membahas resep makanan sehat. Mereka menilai platform khusus akan lebih relevan dan menghemat waktu dibandingkan website resep umum.
Kata responden keempat adalah kalau ada website yang isinya khusus resep sehat, pasti lebih praktis dan informasinya lebih jelas. Jadi kesimpulan dari wawancara kami adalah yang pertama adalah informasi nutrisi yang jelas dan dapat dipercaya. Yang kedua, fitur pencarian dan fitur berdasarkan kebutuhan kesehatan. Yang ketiga, fitur komunitas seperti komentar dan rating. Yang keempat, platform khusus yang berfokus pada gaya hidup sehat. Jadi, hasil wawancara ini mendukung pengembangan Gens Kitchen Project yang kami bikin sebagai platform berbagi resep sehat berbasis komunitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas diagram proyek kami. Yang pertama adalah pelanggan. Jadi yang pertama, pelanggan one to many ke resep. Jadi satu user, satu pelanggan bisa membuat banyak resep. Yang kedua adalah resep one to many ingredient. Satu resep punya banyak bahan. Lalu selanjutnya ada resep one to many ke step. Jadi satu resep punya banyak langkah. Lalu ada resep one to one ke nutrition fact karena satu resep hanya punya satu data nutrisi. Lalu selanjutnya adalah resep one to many comment. Satu resep bisa memiliki banyak komentar. Selanjutnya adalah pelanggan one to many ke komen. Satu user dapat membuat banyak komentar. Lalu ada resep one to many ke rating. Satu resep mendapat banyak rating. Halo, nama saya Rapi Zakwan Hari Putra dengan NIM 280506502. Di sini saya akan mempresentasikan UI dari presentasi kemarin. Di sini terdapat register dan login. Di bagian login ini, user sudah pasti memiliki akun. Jadi user hanya perlu memasukkan username dan passwordnya. Lalu user bisa langsung login ke dalam aplikasinya. Sedangkan kalau register, user belum memiliki akun dan harus mendaftarkannya terlebih dahulu, seperti memberi username atau email, lalu membuat kata sandi atau passwordnya. Jangan lupa untuk memberi diet preferensi untuk lebih dioptimalkan, lebih user mau berfokus ke bagian apa. Setelah itu user akan dialihkan ke halaman home di mana user bisa melihat ada beberapa jenis makanan yang bisa dilihat. Serta di sini terdapat ada keto, vegan, high protein, low kalori dan lainnya. Jika user klik maka user bisa menyesuaikan kebutuhan user lebih apa. Jika user klik salah satu makanan di sini maka akan muncul bagian detail atau deskripsi di bagian makanan tersebut dengan menjelaskan tentang berapa kalorinya, berapa proteinnya, serta cara pembuatannya. Lalu yang ketiga ada create recipe, di mana user bisa membuat resep sendiri dengan mengklik add new recipe tersebut, dan user akan dialihkan ke bagian form ini untuk membuat atau memberi dengan resepnya. User bisa memberikan fotonya dan dideskripsikan seperti apa untuk makanannya, terus lebih cenderung ke arah high protein, vegan, atau low kalori, serta user bisa mengisi berapa gram protein terdapat atau kalorinya. Selanjutnya di bagian community. Di bagian community ini user dapat berinteraksi dengan user lainnya. Seperti umumnya sosial media, user bisa sharing ataupun belajar juga dari user lainnya untuk gimana sih cara untuk membuat sehat dan lainnya. Oke, dan yang terakhir di sini ada profile page di mana user bisa mengedit profile page dengan membuat display name atau username dan memberikan phone number dan email. Dengan begini user bisa menambah koneksi baru dengan teman yang ada di komunitas tadi. Untuk jadi jika ingin berteman tinggal klik bagian profile picture dan sudah terdapat nomor teleponnya dan email. Jadi untuk bisa komunikasi lebih gampang lagi, serta bisa memberi info-info penting jika ada update pada aplikasi. Mungkin untuk bagian UI cukup sekian. Saya Raffi Zakwan, terima kasih.